Berikut adalah proses registrasi ibadah tatap muka GBI Jelambar Timur. Saudara akan menerima pesan dari WhatsApp GBI Jelambar Timur di nomor 08577 509 3288 yang berisikan link dan juga aturan untuk registrasi ibadah tatap muka. Klik link untuk registrasi dan tampilannya sebagai berikut. Pertama, isi nama lengkap saudara dan kemudian isi nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Selanjutnya, saudara dapat memilih jam ibadah yang akan diikuti dan juga mengisi jumlah anggota keluarga yang akan ikut dalam ibadah tatap muka, serta mengisi nama anggota keluarga yang akan ikut ibadah tatap muka, termasuk nama saudara sendiri. Jangan lupa untuk klik kirim. Dan proses registrasi selesai. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, puji Tuhan kita kembali berkumpul di dalam ibadah raya kita, onsite di dalam gereja Tuhan kita. Ada sukacita Bapak Ibu, saudara sekalian? Haleluya, puji Tuhan, senantiasa di dalam Tuhan selalu ada sukacita ya. Kiranya ada ucapan syukur hari ini atas segala kebaikan yang Tuhan beri dalam hidup kita setiap harinya yang kita jalani ya Tuhan. Kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas segala perkenanan-Mu, penyertaan-Mu yang senantiasa menyertai kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam setiap harinya. Hanya Engkau yang memberikan kami sukacita, kekuatan, pengharapan ya Tuhan. Saat ini kami datang ke rumah-Mu ya Tuhan, berkumpul satu iman ya Tuhan, ingin menaikkan syukur kami lewat puji-pujian, penyembahan dan kebenaran firman-Mu yang akan didengarkan hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Engkau yang layak kami agungkan, Engkau yang layak kami puji. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Segala hormat dan pujian hanya kepadamu Tuhan.
Haleluya, kau sungguh indah. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh mengagumkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Tuhan. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kau yang layak Tuhan. Hormat pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Inilah pujian kami ya Tuhan. Ucapan syukur kami ke dalam nama-Mu Tuhan. Inilah kesukaan kami ya Tuhan. Hormat pujian bagi-Mu ya Tuhan. Saat ini kami ingin memuji, menyembah-Mu hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah ya kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita kembali. Ada sukacita di dalam Tuhan, kita tetap memuji nama Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Kita serukan sama-sama, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di harapannya. Haleluya. Langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji
Rajaku. Haleluya. Kan sekali lagi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, Tuhanlah Allah kita yang layak kita puji, kita sembah. Terpujilah namamu Tuhan. Serukan sama-sama, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan. Tetap memuji nama Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Sama-sama serukan, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Yesusku ajaib. Yesusku ajaib bagi. Yesusku ajaib. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya Tuhan. Kau Tuhan yang tak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Tetap
tidak pernah berubah ya Tuhan. Walau dunia boleh berubah, tapi Engkau tetap Tuhan yang sama. Tetap Tuhan yang senantiasa menyertai kami ya Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang tetap sama memberikan kami pertolongan. Di saat kami berharap, memohon, berserah kepadamu ya Tuhan, Engkau ada bagi kami ya Tuhan, yang percaya dan beriman teguh kepadamu ya Tuhan. Kami tahu hidup kami tidak kami bisa jalani sendiri Tuhan, tanpa Engkau, tanpa kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang senantiasa menjadi acuan kami untuk tetap berjalan sesuatu yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami dapat jalani hidup ya Tuhan, tapi karena ada Engkau di samping kami ya Tuhan. Engkaulah harapan kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Inilah perkataan iman kami ya Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
Kami bersyukur Tuhan bahwa pagi hari ini kembali kami boleh berkumpul di rumah-Mu Tuhan, untuk menaikkan syukur kami atas kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kami masih bisa berdiri, mengangkat tangan kami memuji menyembah Tuhan, bertepuk tangan, meloncat. Ini kami tahu Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kuat gagah kami. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan, di tengah-tengah berbagai masalah kehidupan yang anak-anak-Mu hadapi, kami masih boleh Tuhan memuji menyembah-Mu, beribadah dengan segala kemerdekaan kami. Kami percaya ini semua juga karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan, sebentar kami mau duduk diam, kami merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap dari kami anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, dan juga yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah kami secara online di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu boleh mempunyai hati, pikiran, dan telinga yang terbuka, yang siap untuk menerima pengajaran firman-Mu, untuk kami semakin mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kami, untuk kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin, amin. Sedang duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus? Iya, ketika saya dihubungi untuk menyampaikan firman Tuhan, saya dapat judul tempat yang terbaik. Tapi kemudian ketika saya persiapkan firman Tuhan, Tuhan taruh dalam hati saya untuk sebuah judul yang saya tulis, sharing saya adalah hidup yang terus berbuah. Saudaraku terkasih dalam Kristus, bukan kebetulan selama masa pandemi ini, khususnya 4 bulan terakhir, saya dan istri sedang menekuni satu kegiatan yang baru berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Sehingga ketika saya baca undangan dan juga tuntunan untuk sharing firman Tuhan hari ini, saya perhatikan bahwa ini kaitannya adalah dengan masalah pertumbuhan. Kaitannya dengan masalah untuk kita terus berbuah. Nah saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau kita hidup yang enak, kita hidup semua baik-baik saja, itu tentunya hal yang sangat mudah. Yang setuju katakan amin. Ya, yang amin berarti manusia biasa semuanya. Sama seperti saya. Kalau hidup itu seperti yang kita mau, hidup itu enak, kita mau ngapain aja tuh oke. Kita mau berdampak, kita mau berbuah itu oke. Bisa dengan mudah. Pohon kalau tidak ada hama, tidak ada gangguan sama sekali, itu dia akan bisa berbuah dengan luar biasa. Nah dalam setahun terakhir ini bukan hal yang mudah buat setiap dari kita, karena kita sedang berada dalam sebuah situasi. Ini saya poinnya kemana nih? Ke sana mungkin ya. Oke, ini dia. Dalam sebuah disrupsi bernama corona. Tidak ada satupun di antara kita yang menduga bahwa ada sebuah gangguan bernama corona dalam setahun terakhir ini. Beberapa kawan-kawan bercanda gitu ya. Ini dari bagian imigrasi, siapa sih yang keluarin visa buat si corona ini? Kenapa diperpanjang terus visanya? Makanya virusnya betah di Indonesia. Malah dia makin banyak berkembang, makin banyak berubah. Dan corona ini adalah penyakit yang tidak hanya mengganggu sebuah komunitas seperti SARS pada waktu itu beberapa tahun yang lalu, tetapi ini mengganggu seluruh daerah. Dan tidak hanya menyasar pada kelompok sosial ekonomi tertentu, tapi karena semua lapisan masyarakat. Tidak ada satu lapisan strata ekonomi atau strata sosial di Indonesia, tidak ada satupun strata sosial yang tidak terkena dampak corona ini. Karena corona ini menghancurkan, mengganggu banyak segi. Secara ekonomi, banyak yang mengalami gangguan secara bisnisnya. Ada yang kehilangan bisnisnya, ada yang bertahan. Gak akan pernah kebayang di kita ada sebuah perusahaan makanan yang sangat terkenal, ya, dengan pizzanya itu jualannya di perempatan jalan, pakai motor, pakai poster. Nggak kepikiran kita, itu akan terjadi.
Gak akan terfikir sedikit pun perusahaan-perusahaan, ada perusahaan yang makanannya menjual ayam bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun mungkin di Indonesia. Itu sampai menjual paket-paket yang harganya gak masuk akal, murahnya maksud saya. Mereka harus mengurangi karyawannya. Yang bekerja juga, ada yang puji Tuhan masih bisa bekerja, tapi tidak sedikit yang sudah tidak lagi bekerja. Kalaupun ada yang bekerja, tidak sedikit yang mengalami pengurangan pendapatan karena harus kerja dari rumah, work from home. Beberapa fasilitas dikurangin. Dulu sebelum pandemi, banyak keluarga yang mengeluh, orang tua saya terlalu sibuk, kurang waktu bersama keluarga. Dikumpulin, gara-gara corona dikumpulin di rumah, malah lebih sering lagi berantem. Betul? Karena kena sindrom 7L. Apa itu? Lu lagi, lagi-lagi lu. Gitu. Ya, ketemu lagi, ketemu dia lagi, ketemu dia lagi. Meskipun sudah dilonggarkan sekarang, tapi tetap saja sudah terlanjur relasinya mulai tegang. Belum lagi rebutan antara orang tua dan anak. Sudah karena beda generasi sering gagal paham, sering salah paham. Rebutan kuota wifi di rumah. Yang papa mamanya mau kerja, lagi enak-enak lagi meeting, tiba-tiba, kenapa ini? Rupanya yang anak-anak pun juga teriak. Tapi lagi Zoom ya? Kita juga lagi Zoom, terus gimana nih? Waduh, rebutan wifi. Secara fisik dan mental juga pasti terganggu. Kapan corona ini berlalu? Karena kekhawatiran. Dulu kalau orang ada orang buang angin, kita semua jengkel. Tapi kalau sekarang ada orang buang angin, kita masih bisa mencium, puji Tuhan saya masih sehat. Malah orang batuk pilek, kita langsung jauh-jauh gitu ya. Hati-hati. Semua dicurigain semua. Dan tidak sedikit juga yang mengalami guncangan secara rohani. Kohim, katanya dulu saya diajarin, kalau kita berdoa, kita mesbah keluarga, kita rajin ke gereja, kita rajin memberi, kita mengembalikan persepuluhan, apalagi ada buah sulung, ada apalagi kalau gereja lagi butuh sesuatu, kita support, kita donasi. Katanya Tuhan akan lindungin saya dan keluarga saya. Mana bisnis saya bangkrut? Keluarga saya ada yang kena corona dan mati. Kenapa yang mati yang orang baik-baik? Tuhan gimana sih? Gak bisa lihat ya mana orang jahat, mana orang baik. Kenapa orang baik-baik, apalagi ada hamba Tuhan yang masih sangat muda, yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Kok dia malah mati? Kok Tuhan gak tolong dia? Halo? Beberapa manggut-manggut, ya itu persis kayak omongan tetangga saya juga kayak gitu. Bisik-bisik kanan kiri bilang, itu yang guncang secara rohani, bukan anggota jemaat sini. Mungkin jemaat gereja lain, tapi jemaat sini enggak. Enggak ada yang amin, saya deg-degan jadinya. Kita semua pasti pernah mengalami satu titik di mana kita mempertanyakan, seolah-olah mempertanyakan kembali semua pengajaran yang kita terima, semua yang kita tahu tentang Tuhan Yesus. Saudara terkasih dalam Kristus, kita enggak boleh lupa bahwa selama kita hidup di dunia ini pasti akan menghadapi masalah. Yesus pun sebelum dia ditangkap dan dia mengatakan pada murid-muridnya, selama kau hidup di dunia ini kau akan menderita karena aku. Ada yang menderita karena Kristus, ada yang mengalami masalah dan menderita karena kesalahannya sendiri, betul. Tapi tidak sedikit yang seperti Ayub, yang hidupnya sudah benar, tapi kemudian Tuhan izinkan dia dicobai oleh masalah. Saudaraku, banyak kali ketika kita menghadapi masalah yang berat, kita lupa dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentang dua buah rumah. Rumahnya dibangun di atas pasir dan rumahnya dibangun di atas batu karang. Saya tanya ya, yang kena badai, yang kena hujan, yang kena banjir yang mana? Dua-duanya. Yesus gak pernah ngomong loh, kalau di atas batu karang kamu gak akan kena banjir. Enggak, tetap harus diuji dengan banjir. Tetap harus kena badai juga. Artinya apa? Menjadi orang Kristen sungguh-sungguh lahir baru
kita sudah praktikkan semaksimal mungkin kita melakukan hidup kita sesuai firman, bukan berarti itu seolah-olah kita seperti lagi monopoli, main monopoli, terus dapat kartu bebas penjara. Lalu kemudian kita merasa, oh nggak akan mungkin kena masalah. Nah, Tuhan pasti izinkan ada masalah untuk menguji kehidupan kita. Ada satu mazmur yang saya sukai dan juga almarhum ayah saya sukai. Sebelum beliau pulang dipanggil Tuhan, selama beberapa bulan beliau sering membaca mazmur ini dan menyanyikan lagunya. Mazmur 23. Ini komplit banget. Ini gambaran kehidupan kita. Ada padang rumput hijau, ada air yang tenang, ada hidangan tersedia, ada urapan Tuhan. Tapi juga ada lembah kekelaman, alias ada masalah, ujian, tantangan. Kabar baiknya adalah kita cuma lewat doang di lembah kekelaman itu. Kita nggak berkemah di situ. Artinya apa? Pengujian, tantangan, masalah itu cuma sementara. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Cuma sementara. Dalam hidup kita pasti kita diproses. Karena dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, ada 3 tahapan yang kita harus alami. Proses justification, kita dibenarkan ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita dibenarkan bukan oleh perbuatan kita, bukan oleh karena prestasi kita. Kita dibenarkan oleh karena iman. Karena kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita ditebus oleh karena darahnya yang kudus. Tapi setelah justification, masuklah ke dalam proses sanctification. Kita disucikan, dikuduskan dulu. Karena meskipun kita sudah terima Tuhan Yesus, bukan berarti otomatis langsung hidup kita otomatis udah bersih. Tetap harus ada proses pemurnian kembali. Sebelum nantinya kita pulang ke rumah Bapa, kita masuk ke Yerusalem baru, kita menjadi mempelai Kristus, kita mengalami glorification, mengalami kemuliaan, bahkan memerintah bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, proses sanctification inilah, ini nggak bisa, ini dia. Proses sanctification inilah yang kita jalani di dunia ini. Artinya kita diproses, katakan sama-sama diproses. Sama-sama diproses, katakan sama-sama diproses. Nah, Mazmur 92 yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan hari ini berkata begini, khususnya ayat minta tolong diklik saja. Ya, kesalahan bukan pada mata Anda Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang teknologi juga. Oke. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16 sambil minta tolong yang melayani di multimedia. Yes, terima kasih. Kita baca sama-sama 4 ayat ini dengan suara yang keras Bapak Ibu, karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Yuk kita baca 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tak ada kekurangan padanya. Saudaraku terkasih dalam Kristus, Mazmur ini menarik sekali untuk kita telah bersama-sama. Pertama kita pelajari dulu, apa itu orang benar? Bagaimana kita bisa menjadi orang benar? Orang benar itu adalah orang-orang yang telah dibenarkan, disucikan, dikuduskan dan dilayakkan kembali oleh karena imannya kepada Kristus. Itu orang benar. Jadi buat saudara dan saya yang sudah terima Tuhan Yesus, kita bisa masuk kategori ini. Tapi tidak hanya itu saja. Kita harus ikuti standar yang benar menurut Tuhan. Artinya sepanjang hidup kita, setelah kita lahir baru, kita terima Tuhan Yesus, kita dibenarkan kembali, kita harus jaga kehidupan kita. Mengikuti standarnya Tuhan di Roma 12 ayat 2 dan Yakobus 2:26.
Nah, untuk bisa melakukan itu semuanya, Yesus tahu persis. Yesus sudah mengalami sendiri, 12 murid, yang satu nggak benar, yang satu lagi hampir aja nggak benar, tapi puji Tuhan bertobat. Sehingga kemudian Yesus memberikan Roh Kudus. Roh Kudus ini akan menuntun saudara dan saya, supaya kita bisa mengikuti standar yang benar. Karena daging ini pasti lemah. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kecenderungan manusia sampai hari ini lebih gampang berbuat hal-hal yang menjauh dari Tuhan. Lebih gampang untuk jatuh dalam dosa daripada melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu betul Roh Kudus. Roh Kudus yang menjadi GPS kita, yang menjadi Google Maps-nya kita, yang kasih tahu 200 meter belok kanan, 200 meter belok kiri. Tujuan Anda ada di sebelah kiri Anda. 300 meter, berhenti dulu, bensin habis. Roh Kudus seperti itu, saudara. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang enggak benar, kalau kita jaga Roh Kudus ini, kita selalu izinkan dia memimpin kehidupan kita, bukan sebaliknya, Roh Kudus akan kasih alarm buat kita. Mau melakukan hal yang salah, deg-degan di sini. Deg-deg, 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 deg-deg. Kok kenapa saya deg-degan ya? Kenapa saya deg-degan ya? Saya pikir ini benar loh. Kalau saya lakukan ini, saya pikir saya benar loh. Kalau saya melakukan ini, puas rasanya saya. Puas saya. Bisa membalas dia. Bisa bikin draw. Karena dia sudah serang saya, dia sudah fitnah saya mau balas. Biar saya puas. Tapi pas saya mau gituin, kok ada deg-deg, kenapa ya? Karena Roh Kudus kasih alarm, jangan lakukan itu. Nah saudara, setelah kita tahu apa itu orang benar, lalu pertanyaan berikutnya, kenapa kok penulis Mazmur ini menggunakan perumpamaan tanaman? Yuk kita kenalan sama pohon aras Libanon. Pohon aras Libanon ini sangat terkenal di zaman dulu. Salah satu bahan utama untuk membangun bait Allah yang dibangun Salomo, dan juga istana-istana yang dibangun setelah zamannya Daud. Itu pohon aras Libanon. Tumbuhnya biasanya di bukit-bukit. Tingginya 40 meter, bisa 40 meter. Kayunya sangat kuat dan sangat baik. Karena pohon ini bisa ratusan tahun umurnya. Makanya bisa dipakai untuk bangunan atau untuk membuat kapal. Getahnya wangi, bisa dipakai untuk campuran untuk pembasman mayat. Inti kayunya pahit, tapi bagus untuk menolak serangga. Jadi pohon ini multifungsi. Fungsinya banyak, luar biasa. Dan pohon ini sering digunakan untuk melambangkan kekuatan, daya tahan dan ketabahan. Karena pohon ini sebelum dia bisa tumbuh 40 meter, akarnya harus panjang menghujam sampai ke daerah sumber air. Anda bisa bayangkan kalau pohon ini tumbuhnya di bukit, untuk bisa mencapai sumber air, nggak cukup akarnya mungkin cuma berapa puluh meter atau berapa ratus meter. Anda bisa bayangkan. Dan pohon ini pohon yang luar biasa di atas bukit, kita sama-sama tahu secara ilmu fisika, semakin tinggi sesuatu, daya anginnya itu, tekanan anginnya semakin kencang. Jadi kalau dia sudah di atas bukit yang cukup tinggi, ratusan meter, ribuan meter di atas permukaan laut, masih tinggi lagi menjulang 40 meter, Anda bisa bayangkan bagaimana tekanan angin di sana. Tapi pohon ini bisa bertahan, pohon ini bisa kuat, pohon ini tidak mudah roboh. Anda bisa bayangkan betapa kuatnya pohon ini. Nah, satu lagi tanamannya adalah pohon korma. Kenapa pohon korma? Ini pohon korma ini dikenal sebagai buah yang mengandung begitu banyak nutrisi. Kalau di padang gurun, orang-orang yang traveling padang gurun zaman itu, kalau sekarang mah udah ada mobil, sudah ada helikopter, udah ada pesawat. Zaman dulu pakai onta. Pakai onta, tadi saya dari rumah ke sini kalau pakai mobil, tadi puji Tuhan lancar, lewat tol, ya kurang lebih 25-30 menit. Itu speedometernya masih dalam batas yang wajar. Ya, bisa sih 15 menit.
tapi saya nggak berani lihat speedometernya. Gitu ya. 30 menit kurang lebih. Tapi kalau seandainya belum ada mobil, saya harus naik onta. Bisa-bisa untuk ibadah jam 8 pagi, saya bisa berangkat dari tengah malam semalam. Pelan-pelan jalannya ontanya. Gitu ya. Nah, karena perjalanan jauh melintasi padang gurun, maka bekalnya si pengembara kurma salah satunya. Kenapa? Karena padang gurun belum tentu bisa dengan cepat ketemu oase. Dan biasanya di padang gurun, kalau begitu mereka melihat ada korma, tidak jauh dari situ pasti ada oase. Karena di mana pada pohon korma, maka biasanya dekat sumber air. Pohon korma ini bisa tumbuh, ya, tapi tetap bukan berarti pohon yang tidak butuh air. Dia butuh air. Nah, jadi kalau sampai ada pohon kormanya, apalagi lumayan serumpun lumayan banyak, berarti nggak jauh dari situ ada sumber air. Sebagai penanda adanya oase di padang gurun. Nah, yang menarik dari pohon korma ini adalah seringkali kalau orang menanam korma, dia tanam benihnya, di atasnya dikasih batu. Kenapa Pak? Ada unsur mistis apa? Nggak ada. Yang menarik adalah pohon korma ini, benih korma ini setelah ditimbun batu, nomor satu yang dia tumbuh akarnya dulu. Ya. Akarnya sepanjang-panjangnya. Anda bisa bayangkan di padang gurun yang susah air, kalau dia bisa hidup, berarti dia akarnya panjang sekali, sampai ketemu air. Begitu dia ketemu air, dia hisap air, baru benih ini bisa mengeluarkan tunas. Dan tugas pertama si tunas adalah menggulingkan batu di atasnya supaya dia bisa muncul. Dan dia bisa. Anda bisa bayangkan, baru benih aja, belum ngeluarin buah, sudah harus berjuang. Berjuang cari air, berjuang gulingin batu. Tanaman loh ini, bukan manusia. Dan dia bisa lakukan itu. Enggak heran. Saudara, saya menyimpulkan orang benar, kita orang benar, harus seperti pohon korma dan pohon aras. Maksudnya gimana Pak? Ketika masa sukar, kita tidak terkapar, tapi ketika di atas bukit, kita tidak mudah menjadi melejit. Alias kita nggak gampang jadi sombong. Ketika masa sukar, kita nggak gampang menyerah, nggak gampang terkapar. Tapi ketika di masa jaya, kita tidak menjadi sombong. Itu orang benar. Itu orang Kristen yang bisa terus berbuah. Itu orang benar yang terus bertunas dan bertumbuh. Untuk bisa bertunas bertumbuh, harus tertanam. Katakan sama-sama tertanam. Iya. Ini, kurang kelihatan kalau di belakang. Haleluya. Nanti di gereja yang baru mungkin ya, bisa lebih kelihatan. Ini tanaman-tanaman yang daunnya luar biasa. Bagus, bisa keluar semua warna-warnanya, menarik sekali. Untuk bisa seperti ini Bapak Ibu. Ini makin menor, kalau yang suka tanaman pasti tahu istilah menor gitu ya. Makin menor harganya makin mahal. Saya nggak habis pikir, istri saya tunjukin saya, coba yang ada daun, main gede sih, terus ada bolong-bolongnya gitu. Menurut kamu harganya berapa? Saya bilang bolong-bolong kayak gitu, kayak daun rusak. Ya paling-paling berapa ratus ribu lah. Percaya nggak kamu, tanaman segede ini, dengan bentuk daun seperti ini, laku 20 juta. Hah? Saya bilang. Kalau lukisan patung saya bisa ngerti kenapa 20 juta. Kalau tanaman daun bolong-bolong 20 juta, saya nggak mudeng. 20 jutanya di mana? Tapi warnanya memang menarik, hijaunya itu beda, dan dia tumbuh subur. Nah, untuk bisa tumbuh subur, harus tertanam di tempat yang terbaik, Bapak Ibu. Ternyata tanaman tidak sembarangan. Nggak asal tanah dia bisa tumbuh. Kadar airnya harus tertentu. Beberapa tanaman malah nggak bisa kalau terlalu banyak air, bisa rusak. Dia harus berada di tempat yang terbaik, baru dia bisa mekar, baru dia bisa keluarkan warnanya menarik, sehingga harganya menjadi mahal.
Karena itu setiap saudara dan saya harus berada di tempat yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, saya mau bertumbuh, mau bertunas, mau berbuah. Karena itu saya harus tertanam di tempat yang terbaik. Seperti apa sih tempat terbaik? Yang pertama ada firman Tuhannya di situ. Firman Tuhan yang bukan cuma sekedar berkat. Firman Tuhan yang bukan cuma sekedar meninabobokan kita, mengasih pengharapan palsu alias PHP. Tapi firman Tuhan yang bisa menegur ketika engkau salah. Memberikan teguran yang keras, mengkoreksi, mengajar. Tapi juga bisa membalut firman Tuhannya. Bisa memberikan kenyamanan, bisa menyembuhkan, bisa memulihkan. Itu firman Tuhan yang seperti itu, tempat yang terbaik. Firman Tuhannya bukan cuma masalah pengembangan diri saja semata-mata. Self-motivational, motivasi diri. Tapi juga sekali-sekali teguran. Ya, ada grace, ada kasih karunia, tapi juga ada disiplin, ada teguran. Keras banget firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Kalau engkau berada di tempat di mana masih ada firman Tuhan yang menegur engkau secara keras, bersyukurlah. Karena berarti engkau berada di tempat yang tepat. Yang setuju katakan amin. Ada komunitasnya. Bukan cuma komunitas sosialita, hihi. Apalagi pakai arisan. Waduh, ibu-ibu paling suka nih. Terus nanti kemana? Ke Pik 2. Foto-foto selfie. Komunitas. Wah, sepedaan. Iya. Sepedaan. 200 kalori habis. Tapi setelah itu makan dan minum, masuk 1000 kalori. Tekor dong. Naik sepeda bukannya tambah sehat, tambah gemuk. Iya, karena terlalu banyak pit stopnya, tempat stopnya. Baru 5 menit, berhenti sebentar. Teh jahe pakai gula, pisang goreng. 10 menit lagi berhenti lagi, bakmi. Bakmi apa? Bakmi sapi, tapi kakinya pendek. Dan bunyinya bukan bunyinya bakmi babi, bakmi B2. Sepedaan lagi 15 menit. Berhenti lagi. Bukan seperti itu. Tapi komunitas di mana engkau bertemu dengan saudara seiman yang mendukungmu, tapi juga bisa menegurmu ketika engkau salah. Yang bukan cuma sekedar tenang, semua pasti berlalu. Tapi komunitas yang bisa ngomong begini sama kamu. Yang kamu lakukan ini salah loh bro. Kamu gak boleh begini. Saya bukannya mau kepo ikut campur urusan kamu, tapi sebagai saudara seiman, sebagai kakak rohanimu, sebagai ketua komselmu, saya harus tegur kamu. Karena kalau kamu gak ditegur, kamu jalan terus, kamu akan keliru. Ketua komsel gak ada hatinya, gak ada kasihnya. Masa saya udah susah dimarahin terus? Kalau kau ada sikap hati yang salah, engkau punya pola pikir yang salah, seorang gembala komsel yang baik akan tegur kamu. Halo. Yang bukan cuman bisa tenang aja, yuk kamu butuh bantuan, sini tak kasih sembako, sini tak kasih ini, uang sekolah, anak tenang aja, kita yang tanganin. Wah itu bagus, haleluya. Tapi juga komunitas di mana gak akan kasih kamu ikan, tapi kasih kamu kail. Maaf ya, kita bukannya gak mau kasih sembako, tapi saya lihat kamu punya keterampilan. Lebih baik kita kasihnya berupa apa? Paket kursus, kamu kursus kue, kamu kursus apa? Kamu punya keterampilan, setelah itu kamu bisa mandiri. Setelah kamu kursus, ini kita kasih sekedar modal untuk kamu mulai usaha. Ayo usaha, jual kue, jual ini. Gereja kok bikin saya susah, saya suruh ikut kursus, saya suruh kerja, saya suruh bikin usaha. Kenapa enggak kasih mentahannya aja sih, paling gampang gitu. Bilang kanan kiri. Yang suka ngomel-ngomel seperti itu orang Kristen jemaat lain. Di gereja ini enggak ada yang seperti itu. Kalau kau punya komunitas yang masih bisa menegur kamu, mendidik kamu, yakinlah engkau berada di tempat yang baik. Yang setuju katakan amin. Engkau tertanam di sebuah gereja lokal.
Yang gembalanya nggak cuma sekedar bisa doain kamu, menghibur ketika kamu susah, kasih kamu bantuan. Tapi gerejanya juga bisa menegur, gembala yang bisa menegur kamu ketika kamu salah. Yang nggak sungkan-sungkan untuk menegur kamu. Saya respect dengan satu gembala di Semarang. Meskipun yang mantu adalah penyumbang gereja yang terbesar, tapi karena ketika pengantinnya ini tidak disiplin waktu, gembala ini sudah mengingatkan. Kalau kamu memberkatan jam sekian harus siap semuanya, kita langsung jalan. Saya tunggu 20 menit, 30 menit, nggak datang, saya nggak layanin. Dan pengantin ini molor, dan gembalanya bersikap tegas. Saya nggak mau ngelayanin. You telat. Ini anunya, salonnya segala macam gini. Saya bilang kamu lebih merhatikan salon penampilan kamu, tapi kamu nggak menghormati Tuhan. Kamu nggak disiplin. Meskipun ini yang mantu penyumbang terbesar gereja loh, tapi dia berani tegur dan dia bersikap tegas. Itu gembala yang baik. Tidak hanya bisa memanjakan setiap dombanya, tapi dia juga bisa menegur. Yang setuju katakan amin. Sebagai orang percaya setelah kita tertanam, kita perlu bertumbuh. Ya Pak, butuh waktu Pak? Iya butuh waktu. Perlu ruang Pak? Iya, perlu ruang. Betul sekali. Dikasih kesempatan, maksudnya perlu ruang itu apa? Selama proses dididik, selama proses didisiplinkan, masih bisa ups. Sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah dibaptis, masih bisa kalau marah, kelepasan ngomong. Ya, perlu ruang untuk improvement, untuk pengembangan. Tapi perlu konsisten. Artinya diikutin terus. Jangan jadi orang Kristennya mut-mutan. Mood saya lagi seneng, saya ikut komsel. Mood saya lagi baik, saya ikut ibadah. Mood saya lagi baik, saya ikut pendalaman Alkitab. Tapi kalau moodnya lagi gak enak, udah lama saya gak divisitasi sama gembala. Ngambek saya. Terus engkau gak merasa bertumbuh, terus kau salahkan gereja lagi. Gerejanya gak bikin saya bertumbuh. Loh, tunggu dulu. Belum tentu gerejanya, jangan-jangan engkau yang gak konsisten. Engkau yang membuat dirimu sendiri tidak bertumbuh. Halo? Perlu lingkungan yang kondusif, artinya apa? Lingkungan yang mendukung kau untuk berubah. Lingkungan yang mendukung kau untuk bertumbuh. Lingkungan yang tidak hanya membuat engkau nyaman, sehingga engkau menjadi terlupakan, engkau gak siap menghadapi tantangan. Tetapi lingkungan yang siap juga. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Lingkungan yang siap memproses kamu juga supaya kamu makin kuat di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadilah orang Kristen yang berbuah. Maksudnya berbuahnya gimana? Ya. Untuk bisa berbuah harus siap apa? Dibersihkan. Sanctification. Dibersihkan. Ranting yang gak berbuah dipotong, tapi yang berbuah dibersihkan, diprun. Prosesnya sama, ada unsur pemotongannya, ada unsur pembersihannya. Supaya apa? Lebih banyak berbuah. Harus siap diproses. Harus punya hati yang mau dimuridkan. Harus punya hati yang siap dikoreksi, siap ditegur. Bukannya tiap kali dengar firman-Nya menegur, oh itu orang lain bukan saya. Kalau saya udah gak bisa berubah, ya udah isaku iki. Saya emang begini orangnya. Mau begini gak mau ya udah. Kalau orang yang gak mau berubah, meskipun udah ditegur, udah mendengarkan firman, tapi selalu berkata, oh itu orang lain bukan saya. Saya gak, Tuhan tahu kok, saya ini udah mentok, gak bisa berubah saya ini. Udah bawaan dari sononya memang program saya seperti ini. Tapi gak mau berubah. Berkali-kali, beberapa kali saya tegur orang-orang konseling. Orang konseling sama saya, malah saya tegur. Pak Him kejam ya, orang konseling punya masalah kok malah ditegur. Dihibur, iya. Dimengerti, iya. Tapi ketika berapa kali pertemuan dia gak mau berubah, saya mulai tegur. You mau konseling 100 orang, tapi kalau you udah gak mau berubah, you-nya yang gak mau berubah, dengan 1001 alasan, but the problem is you. Berarti problemnya di kamu.
Jangan salahin istrimu, jangan salahin pasanganmu, jangan salahin siapa-siapa. Jangan salahin orang tua kamu yang sudah menyakiti kamu. Ya, mereka pernah menyakiti kamu. Tapi keputusan untuk berubah ada di tangan kamu sepenuhnya. Tapi kalau kamu nggak mau berubah dengan 1001 alasan, wah susah. Sorry. Saya mohon maaf ini, saya nggak mau buang-buang waktu sama orang seperti ini. Ini orang-orang yang Yesus katakan, kalau orang nggak mau dengerin teguranmu, firmanmu, nggak mau berubah, kibaskan jubahmu, tinggalkan. Susah kayak begini. Saya nggak mau buang-buang waktu untuk orang yang nggak mau berubah. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kita harus siap diproses, ditegur, dikoreksi. Ya. Karena setiap dari kita ini seperti batu-batu rohani yang membentuk sebuah bangunan rohani yang berguna untuk membangun kerajaan Allah. Saling terkait dan terikat dalam sebuah komitmen dalam gereja lokal. Saudaraku, kalau selama pandemi ini sebuah yayasan Bilangan Research Center pernah membuat sebuah survei. Ternyata memang kecenderungan orang untuk pindah gereja itu makin gede. Mumpung gak ibadah onsite, saya bisa jajan. Cari-cari ibadah gereja lain. Oh, ketika pujian penyembahan paling enak gereja ini. Nanti kalau udah khotbah, pengkhotbah ini lucu sekali. Ada di channel mana? Di sini. Ikut ibadah online udah kayak nonton TV Bapak Ibu. Banyak sekali, channel YouTube banyak sekali bertebaran. Setiap hari Minggu pagi atau Sabtu malam, saya terima paling sedikit 10 WA. Ikuti ibadah online, gereja ini, hamba Tuhan ini, segala macam. Wow, gitu ya. Tapi saudaraku, kalau kita nggak tertanam sebuah gereja lokal, kan nggak bisa bertumbuh. Dan setuju katakan amin. Saya bukan mengatakan bahwa, Pak, katanya Pak Himawan kan harus cari yang terbaik. Terbaik itu sempurna. Nah, percaya sama saya, nggak ada gereja yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Halo, Tuhan kasih saya anugerah, saya bisa khotbah di banyak gereja dengan berbagai macam aliran. Saya mau berkatakan begini, ketika ada sebuah gereja yang kau pikir sempurna, begitu engkau masuk ke situ, jadi nggak sempurna, gara-gara engkau, gara-gara kita. Karena kita orang nggak sempurna, setuju katakan amin. Halo, halo. Jadi, yuk tertanam di gereja lokal, di mana engkau karaktermu diproses untuk bertumbuh, kerohanianmu diproses untuk bisa bertumbuh. Dan engkau praktek yang namanya melayani, praktek yang namanya rendah hati, praktek yang namanya mau diajar. Karena ingat di Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula bisa bertumbuh selain karena mereka beribadah di bait Allah, mereka juga beribadah di rumah-rumah, dan mereka bertumbuh dalam pengajaran para rasul, tapi juga sambil berbagi-bagi. Mereka sambil melakukan pelayanan diakonia, saling memperhatikan, tapi mereka juga tunduk di dalam pengajaran para rasul. Ketika di gereja lokal engkau mendapat perlindungan rohani dari ajaran-ajaran yang menyesatkan. Oh, hari-hari ini banyak banget Bapak Ibu. Ngeri-ngeri. Dari yang jelas-jelas menyesatkan sampai yang seperempat menyesatkan. Miringnya dikit aja. Itu kalau kita nggak hati-hati, di luar sana banyak sekali. Ketika kau tertanam di gereja lokal, engkau punya komunitas yang akan saling membangun. Saling membangun bukan cuma saling menolong saja, tapi juga saling memproses. Yang setuju katakan amin. Ayo Bapak Ibu, saya mengajak jemaat GBI Jelambar Timur ini. Jangan hanya punya hidup yang sukses, tapi hidup yang berbuah, yang terus berdampak. Dikatakan dalam Mazmur 92, sampai masa tua pun tetap berbuah. Supaya apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Ketika engkau terus diproses dalam sebuah gereja lokal, tertanam tempat yang terbaik, engkau menghasilkan buah-buah, engkau diproses, engkau mulai berdampak pada keluargamu, pada tanggamu, pada komunitasmu, dan kemudian dari perilakumu, perkataanmu, orang bisa tahu, wah Tuhan itu benar ya. Bisa ngelihat orang berubah setelah dia tertanam di gereja lokal,
Dia nggak lagi keliling-keliling, jalan-jalan, cari sembako. Ya benar-benar tertanam. Ada nggak ada sembako, tetap tertanam di situ. Khotbahnya menarik, khotbahnya menegur, tetap tertanam di situ. Diperhatikan gembalanya atau kurang diperhatikan, tetap tertanam di situ. Nggak dapat sembako, malah dikuliahin, malah ditegur, malah disuruh kursus, malah cuma dikasih dorongan doang. Tapi tetap tertanam di situ. Nggak lama orang ini akan berubah. Hidupnya berubah, dan setelah berubah dia menjadi berbuah. Dan ketika berbuah, nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupnya. Berapa banyak yang ingin punya hidup seperti ini? Sampai masa tua, engkau terus berbuah. Sampai masa tua, engkau tetap berdampak. Berapa banyak yang ingin punya hidup seperti ini? Bapak, aku berdoa setiap tangan-tangan yang terangkat. Mereka-mereka Tuhan yang tidak hanya setia, tetapi mereka yang mau diproses dengan cara yang tidak enak. Mungkin menyakitkan, mungkin juga melelahkan. Tanpa ada satu jaminan kepastian kapan proses ini berakhir. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jadikan jemaat-jemaat GBI Jelambar Timur, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, yang mau tertanam di tempat yang terbaik. Tempat di mana firman Tuhan tidak hanya menenangkan dan menyenangkan saja, memuaskan telinga saja, menyenangkan hati saja, tapi juga firman Tuhan yang menegur, mengkoreksi, dan mengarahkan kepada hal yang benar. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jemaat GBI Jelambar Timur, tertanam di gereja ini Tuhan, untuk mereka bisa dipruning, dibersihkan dari karakter-karakter yang salah, dari sikap hati yang salah, dari pola pikir yang salah, untuk dikembalikan kepada jalan yang benar sesuai kehendak Tuhan. Dan aku berdoa jemaat GBI Jelambar Timur menjadi jemaat yang tertanam juga di kelompok-kelompok sel, tertanam dalam komunitas-komunitas. Mereka tidak hanya sekedar hahihi ketawa ketiwi, tapi mereka juga saling mendukung, saling menolong, saling menguatkan. Dan aku berdoa Tuhan, ketika mereka dengan setia menjalani proses, saat mereka bergereja di tempat ini, Engkau akan tumbuhkan tunas-tunas yang baru, dan bahkan jemaat-Mu akan bertumbuh dan berbuah, dan buah-buah mereka memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu selesai berkata-kata, Roh-Mu yang kudus lanjutkan, teruskan, meteraikan setiap benih firman Tuhan dalam hati mereka, dan tolong mereka untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami doa ucap syukur. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Pujilah nama Tuhan, diberkati Bapak Ibu, saudara sekalian atas kebenaran firman yang sudah dibawakan hari ini. Kiranya di dalam hari-hari yang mungkin tidak mudah untuk kita lalui hari ini, kita butuh komunitas yang saling menguatkan, saling menajamkan, saling ditempa untuk kita bisa tetap kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Himawan atas firman Tuhan yang sudah dibawakan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai dimanapun Bapak melayani. Saat ini kita mau mempersiapkan diri, memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita yang bertugas, bisa mempersiapkan diri. Sebelumnya kita mau masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam kami hari ini. Kiranya terus menjadi kekuatan, menjadi pegangan buat kami melalui hari-hari kami ya Tuhan yang mungkin tidak mudah, dan kami bisa saling menguatkan. Saat ini kami ingin memberikan persembahan kami ya Tuhan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan, di rumah-Mu ya Tuhan, di gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati dan menyertai setiap jemaat-Mu yang memberi, dan dimanapun jemaat-Mu berada ya Tuhan, Engkau yang memberkati dan melindungi dan memberikan kekuatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya, persembahan bisa dijalankan. Sementara itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, beberapa pengumuman. Hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 akan ada ibadah Kompas ya, via Zoom seperti biasa, online, yang bertemakan dengan akur dan bersyukur, dibawakan kembali oleh Bapak Himawan. Bagi
Pak Sutri bisa mengikuti ibadah Kompas ini dan mendapatkan berkat firman Tuhan yang menguatkan bagi kita semua. Ini merupakan salah satu komunitas yang bisa menjadi kekuatan bagi kita semua, bertumbuh, tertanam dalam satu iman. Dan minggu depan itu akan ada ibadah minggu pertama ya, itu akan disertai dengan perjamuan kudus. Akan ada tema bertumbuh atau mati dibawakan oleh Ibu Gembala. Ya, setiap ibadah akan tetap didaftarkan ya Bapak Ibu. Bila mengikuti ibadah tetap harus mengisi form untuk gereja mengetahui kuota yang ada setiap minggunya. Ya, ibadah online-nya ada di jam 6 sore. Bisa diakses di channel YouTube GB Jelambar Timur. Ya, paling itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk ibadah ini kita tutup. Untuk Ibu Gembala, saya undang untuk memberikan doa berkat. Mari seluruh jemaat kita bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah luar biasa hari ini memberikan firman kepada kita. Masing-masing kita bisa mengoreksi kehidupan kita. Apakah kita bertumbuh dan berbuah ataukah tidak. Firman Tuhan telah memberikan penjelasan yang luar biasa untuk kita dapat membersihkan kehidupan kita. Di hadapan hadirat Allah kami menghampiri Engkau ya Bapa, karena Engkau luar biasa bagi jemaat Jelambar Timur. Engkau selalu memberikan firman yang dahsyat, firman yang dapat memperbaiki kehidupan rohani kami, sehingga kami boleh bertumbuh. Tidak saja bertumbuh, tapi kami pun juga boleh berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk siap membersihkan kehidupan kami. Cara-cara yang kering dibersihkan sehingga pohon itu akan bertumbuh subur dan berbuah-buah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Allah. Firman Tuhan setiap minggu dapat membersihkan kehidupan rohani kami. Bangkitkanlah semangat jemaat-Mu di tempat ini untuk selalu mengoreksi kehidupan kami Tuhan, supaya dikala ada hal-hal yang tidak berkenan kami dapat tanggalkan itu dan kami berjalan kebenaran, jalan kehidupan yang Engkau telah sediakan kepada kami. Berkatilah Tuhan semua kami yang telah mendengarkan firman pada pagi ini. Kami tidak akan pulang dengan hampa, kami pulang dengan berkat Allah yang luar biasa. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi marilah Roh Kudus berbicara terus dalam hati kami, sesuai dengan apa yang firman kami telah dengar pada pagi ini. Terima kasih Bapa. Berkatilah hamba-Mu yang telah melayani kami pada pagi ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka selalu bertumbuh di dalam kasih dan anugerah-Mu. Mereka boleh berbuah-buah Tuhan. Sehingga lewat kehidupan jemaat-Mu ini, nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Dan juga banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu Allah. Seluruh kehidupan jemaat Tuhan pagi ini hamba letakkan ke dalam tangan-Mu. Sepanjang minggu ini mereka berjalan dituntun oleh Engkau sendiri. Pada siang hari dengan tian awan, malam hari dengan tian api. Dalam kehidupan mereka ada kehangatan dan kesejukan yang mereka dapat rasakan Tuhan. Bagaimana pemeliharaan dan penjagaan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba yakin sekali Allah tidak tinggalkan jemaat Jelambar ini. Tapi berkat dan anugerah Allah itu selalu mengalir dalam kehidupan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan Yesus. Yang lemah Tuhan Roh Kudus Engkau kuatkan. Yang bimbang Engkau mempertetapkan iman mereka. Mereka tetap teguh di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terpujilah nama Allah. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Hamba mengucap syukur dan hamba yakin sekali Allah mendengarkan seluruh doa kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus
Nyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat berhari Minggu. Selamat beraktivitas. Sampai kita ketemu pada minggu depan. Tuhan memberkati. Tuhan berkati Ibu Is, Pak Yasto. Tuhan berkati.